Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Derita Wanita Bercadar, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just start, keep up with me. Aul mau mandi, Mas, ucapnya. Aku juga mau mandi. Kita mandi bareng, jawabnya menyebalkan. Pak Roni, panggil Aditya dengan suara dingin dan tajam. Hari itu sudah genap seminggu sejak Aditya mengambil alih perusahaan keluarga Wiratmaja Group. Baru saja ia tiba di kantor, pemandangan yang menyambutnya langsung membuatnya emosi. Manajer pemasaran perusahaan itu, Roni, sedang bertengkar dengan istrinya Caca yang tak lain adalah kakak tiri Aul. Roni berbalik dengan wajah suram. Iya tuan, jawabnya dengan nada penuh kelelahan. Ia tahu hari ini akan jadi mimpi buruk. Aditya sudah pasti tahu tentang kasus besar yang menyeret namanya dan membuat perusahaan mengalami kerugian besar. Namun sebelum Roni bisa berkata lebih banyak, Aditya melangkah mendekat dengan ekspresi tak terbaca. Tatapannya tajam seperti elang yang mengincar mangsa. Istri Anda terus-terusan mengganggu saya loh. Bahkan dia juga mengancam istri saya untuk meninggalkan saya, ucap Aditya dengan nada datar namun mematikan. Banyak karyawan yang baru tiba di kantor menyaksikan pertengkaran Caca dan suaminya. Sekarang semakin seru karena Aditya ikut nimbrung di sana. Namun kejadian itu tidak ada yang berani mengabadikan, sebab mereka tahu betapa galak dan tegasnya sang pimpinan. Caca yang berdiri di sisi Roni langsung memucat. Tangannya gemetar seolah tahu apa yang akan keluar dari mulut Aditya berikutnya. Oh, tunggu sebentar. Bukankah kita semua tahu kalian berdua yang punya ide untuk bertukar pasangan waktu itu? Lalu kenapa sekarang istri Anda malah seperti orang gila, terus mengejar saya? Istri Anda tahu saya ini orang kaya. Dia terus-terusan ingin kembali pada saya dan sudah siap mencampakkan Anda begitu saja. Sungguh wanita yang tak patut dipertahankan sebagai pasangannya. Roni mengepalkan tangan. Wajahnya merah padam menahan amarah. Ia melirik ke arah Caca yang kini menunduk dalam-dalam, tak berani berkata sepatah kata pun. Aditya menepuk bahu Roni dengan santai, tapi ada ketakutan besar di balik tepukan itu. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih sudah menukar kerikil yang saya punya dengan sebuah permata yang berkilau. Dulu saya sempat marah, tapi sekarang saya bersyukur Anda menukarkan permata milik Anda dengan batu kerikil yang tajam. Kata-kata itu membuat Caca mendongak dengan mata berkaca-kaca. Namun tatapan dingin Aditya membuat mulutnya tertutup rapat. Saya sekarang tahu Allah begitu baik menyelamatkan saya dari tajamnya batu kerikil itu. Sekali lagi terima kasih. Tapi saya harap Anda beri peringatan tegas kepada istri Anda. Jangan sampai dia mengganggu rumah tangga orang lain lagi. Aditya berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada lebih rendah namun penuh ancaman. Karena saya tidak akan tinggal diam. Sekali lagi istri Anda menyentuh istri saya, maka dia akan saya pecat. Ingat baik-baik, saya pemilik sah perusahaan Wiratmaja Group. Caca yang sedari tadi mencoba menahan tangis akhirnya tak kuat lagi.
Air mata mengalir di pipinya, tapi ia tetap tak berani bersuara. Aditya tersenyum kecil, senyum yang jelas-jelas tidak tulus sebelum berbalik dan berjalan meninggalkan mereka. Semoga kalian berdua bisa mengambil pelajaran dari ini. Oh, dan satu lagi. Jangan pernah berpikir kalian bisa menyentuh apa yang sudah menjadi milik saya. Tanpa berpamitan lebih jauh, Aditya melangkah dari lobi utama, meninggalkan Roni dan Caca yang saling melempar tatapan penuh kebencian. Aditya melanjutkan langkahnya melewati koridor kantor dengan sikap tenang namun berwibawa. Karyawan yang ia lewati segera berdiri atau menunduk memberikan salam hormat, tapi Aditya tak memperhatikan. Saat pintu lift terbuka, Aditya melangkah masuk dan menekan tombol lantai 26 ruang kerjanya yang berada di lantai teratas gedung itu. Wajahnya kembali serius, fokus memikirkan tumpukan masalah yang menunggunya di sana. Pintu lift menutup, membawa Aditya menuju tempat di mana ia harus terus membuktikan bahwa dirinya pantas memimpin nama besar keluarga Wiratmaja. Sementara itu, Roni mencengkeram lengan Caca dengan kasar dan menyeretnya masuk ke dalam ruang kerjanya. Pintu langsung ditutup dengan keras, hampir membanting kaca di sekitarnya. Nafas Roni memburu, kemarahan membakar setiap urat di tubuhnya. Kamu itu ya, Caca, dasar perempuan gak tahu diri. Di saat aku lagi kena musibah, kamu malah bikin ulah. Mau ninggalin aku, hah? Apa kamu gak punya otak? Caca menepis tangan Roni dengan kasar. Jangan sentuh aku, Roni. Kamu pikir aku mau ikut orang yang gak bisa jaga diri? Semua ini salah kamu sendiri. Kalau aja kamu gak main kotor di perusahaan, kita gak bakal kena masalah sebesar ini. Balasnya dengan suara tinggi, matanya menyala penuh amarah. Kamu pikir ini gampang? Semua yang aku lakuin itu buat kamu juga. Buat kasih kamu hidup enak, buat beli rumah impian kamu agar mau menikah denganku. Roni mendekat, suaranya menggema di ruangan yang kini terasa terlalu sempit. Tapi apa? Kamu malah ngincar laki-laki lain yang merupakan mantanmu setelah kamu tahu dia kaya raya. Kamu pikir aku gak tahu rencana busuk kamu, hah? Caca tertawa sinis, tangannya berkacak pinggang. Rencana busuk? Aku cuma nyari jalan keluar dari neraka yang kamu bikin, Roni. Aku gak bakal hidup susah bareng kamu. Kamu itu udah gak ada gunanya. Lihat Aditya, dia sukses, dia punya segalanya, gak kayak kamu. Dan aku berhak dapetin yang lebih baik. Pernyataan itu seperti menyiram bensin ke api yang sudah berkobar. Roni melempar tumpukan dokumen di meja hingga kertas-kertas berterbangan ke segala arah. Aku itu suami kamu, Caca, dan selama aku masih hidup, kamu gak bakal kemana-mana. Caca melangkah mendekat, wajahnya kini tak lagi takut. Kamu pikir aku takut sama kamu? Dasar pecundang. Kamu gak pernah bisa ngelindungin aku, semua ini salah kamu, Roni. Kamu bikin keluarga kita hancur. Aku muak sama kamu. Diam, Caca. Aku sudah cukup muak dengan omong kosong kamu. Roni mengambil vas bunga di meja dan melemparkannya ke dinding. Pecahan keramik dan air berserakan di lantai, menambah suasana kacau di ruangan itu. Caca pun tak mau kalah. Ia mendorong meja kerja Roni dengan kedua tangannya hingga tumpah segala barang-barang di atasnya. Laptop, gelas, dan map dokumen jatuh dengan bunyi keras. Kamu pikir kamu doang yang bisa ngamuk? Aku juga muak sama kamu. Aku gak butuh kamu lagi, Roni. Pertengkaran itu semakin memanas. Suara bentakan, umpatan, dan benda yang dilempar menghantam dinding terdengar sampai keluar ruangan. Beberapa karyawan yang melintas di lorong berhenti dan saling berbisik. Wajah mereka menunjukkan campuran antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Sudah cukup, Caca. Aku gak akan biarin kamu ngelakuin ini terus-terusan. Kamu itu istriku. Roni kembali mendekati Caca. Kali ini dengan mata merah penuh emosi. Caca mundur selangkah, tapi wajahnya masih keras. Dan kamu itu cuma batu sandungan buat aku, Roni. Aku gak bakal hidup susah sama orang kaya kamu. Aku ini Caca. Aku pantas dapetin yang lebih baik dari kamu. Kalimat itu seperti paku terakhir yang menghantam dada Roni. Ia memandang Caca dengan tatapan penuh rasa sakit tapi juga marah.
Kamu pikir aku bakal biarin kamu nginjak-nginjak harga diriku? Tunggu saja, Caca. Aku bakal bikin kamu menyesal. Caca hanya tertawa kecil, dingin, dan penuh ejekan. Silakan saja, coba. Tapi jangan salahkan aku kalau akhirnya kamu cuma tambah terpuruk. Pintu ruangan masih tertutup rapat, namun suara barang-barang pecah dan jeritan amarah keduanya terdengar semakin jelas. Beberapa karyawan mencoba mendekat untuk melihat apa yang terjadi, tapi segera mundur begitu mendengar dentuman keras dari dalam. Pertengkaran itu semakin menggila, menunjukkan betapa retaknya hubungan mereka. Seperti kaca yang pecah, tak akan bisa kembali utuh. Di sisi lain, tepatnya di ruang rapat, suasana terasa tegang meski terkendali. Aditya duduk di ujung meja panjang, mengamati layar proyektor yang menampilkan laporan dari tim audit internal. Di sebelahnya Alex, pengacara pribadinya, terlihat serius mencatat poin-poin penting. Kenan dan Doni duduk di sisi lain meja, memantau jalannya diskusi sambil sesekali bertukar pandangan. Dari laporan yang kami kumpulkan sudah jelas, Tuan Aditya, ujar salah satu auditor sambil menunjuk grafik pada layar. Roni terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai manajer pemasaran. Dia mengalihkan sejumlah besar dana perusahaan ke rekening pribadinya dengan modus kerjasama fiktif. Nominalnya tidak main-main, mencapai ratusan miliar. Aditya mengetukkan jarinya ke meja, matanya menyipit. Dan Ilham? Tanyanya, suaranya dingin namun tajam. Sebagian besar keterlibatan Ilham ternyata berasal dari pihak eksternal, bukan karyawan tetap di Wiratmaja Group. Namun, Roni bekerja sama dengan mereka untuk mencuci uang hasil kecurangan ini. Jelas auditor lainnya. Alex mengangguk menambahkan, ini adalah pelanggaran berat, Tuan. Kita punya cukup bukti untuk membawa Roni ke ranah hukum. Dokumen transfer, laporan palsu, dan kesaksian dari beberapa orang yang terlibat itu sudah cukup untuk memperkuat kasus kita. Bagus. Kalau semua sudah jelas, apa rencana kita selanjutnya? Auditor utama melirik Alex sebelum jawab. Kami sarankan untuk segera melaporkan Roni ke pihak berwajib. Dengan bukti sebanyak ini, penyitaan aset yang berkaitan dengan kasus ini juga bisa langsung diajukan. Berapa lama proses itu akan berjalan? Tanya Aditya, matanya tertuju kepada Alex. Jika kita mengajukan laporan besok pagi, proses penyelidikan formal bisa dimulai dalam hitungan hari. Namun untuk penyitaan aset, tergantung pada keputusan pengadilan, jawab Alex sambil menutup catatan di hadapannya. Kenan yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Tuan Aditya, Roni itu licik. Kalau dia tahu kita mau bergerak, dia pasti mencoba kabur atau menyembunyikan asetnya. Kita harus bergerak cepat. Setuju, tambah Doni. Besok pagi adalah waktu terbaik. Kita tidak boleh menunda lagi, Tuan. Aditya mengangguk perlahan. Pastikan semua dokumen sudah lengkap sebelum besok pagi. Dan Alex? Iya, Tuan Aditya. Koordinasikan dengan pihak kepolisian agar mereka segera bertindak. Saya tidak mau ada celah sedikit pun yang bisa dimanfaatkan Roni. Baik, Tuan Aditya, jawab Alex dengan tegas. Setelah hampir 2 jam membahas detail laporan dan strategi selanjutnya, rapat akhirnya selesai. Aditya berdiri menatap semua orang di ruangan itu dengan tajam. Besok pagi kita mulai. Jangan ada yang salah langkah, ujarnya sebelum melangkah keluar dari ruangan, diikuti oleh Kenan dan Doni. Sore harinya suara ketukan pelan di pintu ruang kerjanya membuat Aditya menghentikan kegiatannya. Pintu sedikit terbuka memperlihatkan wajah Caca yang berlinang air mata. Ia masuk tanpa menunggu izin, menutup pintu di belakangnya dengan lembut namun penuh keputusasaan. Mas Adit, suaranya lirih hampir seperti bisikan. Aditya mengangkat wajah dari dokumen yang sedang ia baca. Matanya menyipit. Apalagi Caca? Aku pikir aku sudah bilang kita tidak perlu lagi bicara, apalagi dalam situasi seperti ini. Caca melangkah maju, air mata masih mengalir di pipinya. Mas Adit, aku gak tahu lagi harus kemana. Semua ini
Semua masalah ini aku gak kuat lagi. Roni, dia. Caca terisak. Tubuhnya gemetar saat ia berhenti tepat di depan meja kerja Aditya. Masalahmu dengan suamimu itu urusan kalian, potong Aditya dengan dingin, menyandarkan tubuhnya ke kursi sambil melipat tangan di dadanya. Jangan coba-coba bawa aku ke dalam kekacauan itu. Caca menggelengkan kepalanya. Tangannya gemetar saat ia mencoba menghapus air mata. Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja kamu gak mempersulit dia di perusahaan, semua ini gak akan jadi runyam seperti sekarang. Aditya tertawa kecil, sarkasme melapisi suaranya. Oh, jadi sekarang aku yang salah. Lucu sekali. Kalau suamimu tidak melakukan tindakan kotor yang merugikan perusahaan, ya mungkin dia tidak akan ada di posisi seperti sekarang. Jangan lemparkan kesalahan pada orang lain, Caca. Mas Adit. Caca membanting tangannya di atas meja, membuat beberapa barang di meja bergeser. Kamu tahu apa yang aku alami? Roni berubah jadi monster. Dia menyalahkanku untuk semuanya. Dan aku tahu ini karena kamu, karena dendammu sama dia. Dendam? Aditya berdiri, tatapannya tajam menusuk mata Caca. Kalau aku punya dendam, itu justru untuk kamu, Caca. Kamu tahu kenapa? Karena kamu gak pernah berhenti mencoba menghancurkan hidupku, termasuk hidup istriku. Caca tersentak mendengar kalimat itu. Namun ia cepat memulihkan dirinya. Wajahnya berubah tegas. Aul, jadi ini semua gara-gara perempuan itu. Kamu lebih memilih dia daripada aku, Mas Adit. Aku tahu kamu masih mencintai aku tahu itu. Aditya mendekat. Jarak mereka hanya beberapa inci. Ia menatap Caca dengan dingin, hampir seperti melihat orang asing. Cintai kamu? Jangan terlalu percaya diri, Caca. Aku sudah melupakanmu sejak kamu memilih menghancurkan kepercayaan yang kuberikan. Kamu pikir aku bisa kembali mencintai orang sepertimu? Aku bahkan merasa bersyukur kamu bukan bagian dari hidupku lagi. Caca menggeleng keras, matanya membulat penuh keyakinan. Kamu bohong. Aku tahu kamu bohong. Kamu gak mungkin lepas sama aku, Mas Adit. Kita pernah saling mencintai. Kamu gak mungkin bisa melupakan itu. Aditya menarik nafas panjang, mencoba menahan kesabarannya. Apapun yang pernah kita punya, Caca, itu sudah hilang. Dan aku tidak tertarik membicarakannya lagi. Caca menatapnya dengan tatapan putus asa namun penuh keyakinan. Aku tahu kamu masih mencintai aku. Kalau enggak, kamu gak akan memperhatikan aku selama ini. Aku yakin Mas Adit. Dengar baik-baik, Caca. Dengar baik-baik. Suara Aditya menajam, tegas dan tak terbantahkan. Yang aku pedulikan sekarang hanya perusahaan ini dan Aul dan bapaknya. Kamu sudah tidak berarti apa-apa bagiku selain masalah yang harus kuhindari. Caca tersekat. Air matanya kembali mengalir deras. Kamu bohong. Kamu pasti bohong. Aditya menggelengkan kepala. Langkahnya mundur menjauh dari Caca. Percaya apa tidak, itu urusanmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mengganggu Aul lagi. Kalau kamu menyentuh dia, baik secara langsung atau tidak langsung, aku akan pastikan kamu dan Roni kehilangan lebih dari sekedar pekerjaan. Caca terdiam. Tubuhnya membeku di tempat. Kata-kata Aditya terasa seperti tamparan keras yang tak bisa ia hindari. Namun ia masih mencoba menggali sisa-sisa kekuatan dirinya. Mas Adit, aku hanya ingin kembali kita seperti dulu lagi. Suaranya hampir tak terdengar, penuh luka dan kesedihan. Dulu itu sudah mati, Caca. Sudah selesai. Terima itu. Jawab Aditya tanpa emosi sebelum berbalik kembali ke mejanya. Caca berdiri diam di tempatnya, merasa seolah dunia runtuh di sekitarnya. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, Aditya berbicara tanpa menoleh. Kamu sudah cukup lama di sini. Kalau tidak ada hal penting lagi, sebaiknya kamu keluar. Dengan hati remuk, Caca akhirnya melangkah mundur menuju pintu. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Dan sebelum ia keluar, ia menatap Aditya untuk terakhir kalinya. Tapi pria itu tetap sibuk dengan dokumen di mejanya, seolah kehadirannya sama sekali tidak berarti.
Saat jam pulang kerja tiba, Aditya kembali menjemput Aul di rumahnya. Harusnya Mas Adi tak perlu menjemput Aul ke sini. Ucapnya kesal, bibirnya mengerucut menandakan kalau dia tidak suka pulang tergesa-gesa seperti ini. Aul baru saja menyelesaikan live streamingnya. Kebetulan lewat. Kebetulan kok tiap hari? Adi tergagah. Dan tadi ada orang yang komen di live aku, mengatakan kalau barang-barang yang aku jual itu tidak bagus, hasilnya tidak sesuai. Aku yakin itu kerjaan Mas Adit. Tega ya kamu mau hancurin usahaku yang baru aku bangun? Ujarnya lagi menuduh Aditya. Aditya kembali tertawa kecil, ternyata sang istri punya insting yang sangat kuat. Ya malulah aku, Aul. Seorang pimpinan perusahaan terbesar di Indonesia, istrinya jualan online lewat live streaming. Mau taruh di mana mukaku? Ucap Aditya dengan suara lembut. Saat ini dia duduk di ruang tamu Aul, sementara Pak Andika, ayah Aul, masih mandi. Tuh kan bener? Bener tebakan Aul kalau Mas Adit pelakunya. Jahat banget kamu sih Mas. Ucapnya lalu mendekati Aditya dan memukul lengan Aditya dengan tangan kecilnya. Namun pukulan itu tak berasa apa-apa di tangan Aditya, selain seperti sakit digigit semut. Makanya berhenti jualan online. Aku sudah memberimu fasilitas, tinggal nurut aja. Kenapa sih keras kepala begini? Aku memang bilang kalau aku tidak mencintaimu, tapi bukan berarti aku tidak menganggapmu ada di dunia ini. Ujar Aditya kali ini dengan tatapan serius ke arah sang istri. Tapi aku, ucap Aul terpotong oleh kalimat Aditya. Berhenti, atau aku semakin menghancurkan usahamu, seru Aditya dengan tegas. Pak Andika muncul di balik pintu kamarnya lalu berjalan mendekat. Kalau Aul berhenti berjualan, ke depan kalau kami ada apa-apa siapa yang akan tanggung jawab? Tanya Pak Andika. Saya Pak. Insya Allah saya yang akan bertanggung jawab, saut Aditya tegas tanpa keraguan sedikit pun. Aul tidak percaya Pak. Ucap Aul membuat sang suami berdecak kesal. Kamu ini sama suami sendiri kayak gitu. Sudah. Pulang kalian sana, pusing bapak. Pagi datang bertengkar, pas mau pulang bertengkar. Apa maunya kalian itu? Serah. Pergi. Ucap Pak Andika mengusir anak dan menantunya. Meski sifat dan sikap Aditya sering kali terasa dingin, Aul tetap merasa bersyukur memiliki suami seperti dia. Ada satu hal yang tak bisa disangkalnya, yaitu bagaimana Aditya menjaga ibadahnya. Setiap kali di rumah Aditya tidak pernah sekalipun meninggalkan sholatnya. Bahkan sholat subuh yang sering kali terasa berat bagi sebagian orang, Aditya selalu menjalankannya tepat waktu. Hal itu membuat Aul diam-diam kagum, meskipun suaminya jarang sekali berbicara lembut kepadanya. Seperti malam ini, setelah mereka menunaikan sholat maghrib berjamaah di musola kecil di rumah mereka, Aditya mengambil Al-Quran dari rak di sudut ruangan. Tanpa berkata apa-apa, pria itu duduk bersila di atas sajadahnya, membuka lembaran kitab suci dengan gerakan tenang. Aul yang masih duduk di sampingnya hanya memperhatikan dengan pandangan penuh rasa syukur. Musola kecil itu terletak di samping taman belakang rumah mewah mereka. Desainnya sederhana tapi elegan, dengan nuansa kayu coklat tua dan jendela besar yang menghadap langsung ke taman. Saat malam tiba, lampu-lampu taman yang redup memberikan suasana tenang dan damai. Aroma wangi dari bunga melati yang tumbuh di dekat jendela juga menambah kesejukan ruangan. Aditya mulai membaca Al-Quran, suaranya terdengar lembut dan merdu. Bacaan tajwidnya jelas, setiap huruf yang dilafalkannya begitu teratur, seperti tidak ada yang salah sedikit pun. Aul memejamkan matanya sejenak menikmati suara itu. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ya Allah, aku tahu dia mungkin tidak mencintaiku, tapi aku yakin dia adalah orang yang baik. Terima kasih sudah memberikan aku suami yang selalu mengingatkanmu, bisik Aul dalam hatinya. Ia menunduk mengusap ujung sajadahnya dengan jari-jarinya. Sebuah senyuman kecil terlukis di wajahnya. Baginya sikap dingin Aditya tidak lagi terasa terlalu menyakitkan jika melihat sisi lain suaminya seperti itu. Aul teringat betapa seringnya dia berdoa agar diberi suami yang soleh, seorang yang bisa membimbingnya lebih dekat kepada Allah. Dan meskipun pernikahan mereka tidak didasari cinta, ia merasa doanya telah terkabul.
Aditya mungkin bukan pria romantis yang selalu memberikan perhatian penuh kepadanya, tapi Aul tahu bahwa pria itu memiliki prinsip yang kuat. Saat Aditya menyelesaikan bacaannya, ia menutup Al-Quran dengan perlahan dan meletakkannya kembali ke rak. Ia kemudian duduk bersandar pada dinding musola. Memejamkan matanya sejenak, wajahnya terlihat tenang, seolah-olah semua beban yang dia bawa seharian telah hilang begitu saja setelah sholat dan membaca Al-Quran. "Kamu kenapa diam saja dari tadi?" tanya Aditya tiba-tiba, membuka matanya dan melirik Aul yang masih duduk di sampingnya. Aul sedikit terkejut, tidak menyangka suaminya akan bertanya. Enggak apa-apa," jawabnya pelan menunduk sambil merapikan kerudungnya. Aditya menghela nafas, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela musola. Suara jangkrik dari taman terdengar samar-samar, menciptakan suasana malam yang semakin hening. Aditya berdiri mengambil gelas berisi air putih di atas meja kecil di pojok musola. "Aku duluan ya," ujarnya sambil berjalan keluar musola. Aul mengangguk lagi. Meskipun ia tahu Aditya mungkin tidak akan melihatnya setelah Aditya pergi, Aul masih duduk di tempatnya. Ia menatap Al-Quran yang tadi dibaca oleh suaminya. Ia meraih kitab itu. Perlahan ia membuka lembaran dan membaca beberapa ayat pendek. Sambil membaca, Aul merasa hatinya semakin tenang. Ia tahu bahwa perjalanan rumah tangganya dengan Aditya masih panjang dan penuh tantangan. Tapi malam ini ia merasa lebih kuat, lebih yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja selama mereka tetap dekat dengan Allah. "Terima kasih ya Allah," bisiknya dengan pelan. Saat kembali ke kamar, Aul terkejut melihat suaminya masih duduk di sofa, dan biasanya Aditya akan pergi ke ruang kerjanya atau berada di balkon sambil menikmati red wine miliknya. "Duduk, aku mau bicara," ujarnya tegas pada Aul. Aul mengangguk patuh, lalu melepaskan cadarnya sebelum duduk di samping sang suami. "Besok pagi perusahaan akan melaporkan Roni ke kantor polisi karena dia terlibat penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi," ujar Aditya. Nada suaranya dingin dan serius. "Astagfirullah, rasanya nggak mungkin mas Roni seperti itu," balas Aul, matanya membelalak tak percaya. Aditya berdecak kesal, tatapannya tajam menembus wajah istrinya. "Mentang-mentang mantan kekasih yang diingat cuma baik-baik saja. Sudah jelas-jelas perusahaanku merugi karena ulahnya." "Bukan begitu mas. Aul hanya nggak menyangka kalau ternyata Mas Roni terlibat dalam masalah hukum seperti ini. Kak Caca pasti terpukul banget," jawab Aul dengan pelan. Aditya mengangkat alisnya menatap Aul dengan ekspresi tidak percaya. "Sempat-sempatnya kamu mikirin Caca?" tanyanya dengan tajam. Biar bagaimanapun jahatnya dia sama Aul, dia tetap kakak tiri Aul. "Bapak ibu belum bercerai," saut Aul, nada suaranya menunjukkan keikhlasan yang mendalam. Aditya tak menganggapnya lagi jawaban istrinya. Ia hanya menyadarkan tubuhnya ke sofa. Pandangannya menerawang jauh. Mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing, dengan keheningan yang terasa berat di antara mereka. Demi apapun, Aul tidak pernah menyangka Roni itu akan terlibat penggelapan dana perusahaan. Bukankah selama ini gajinya cukup besar di perusahaan itu? Bukankah jabatannya juga tinggi? Aul bahkan mendengar kabar bahwa kakak tirinya diberikan rumah mewah oleh pria tersebut. Namun kenyataan kini berbicara lain. Roni, pria yang dulu pernah ia kenal sebagai sosok yang penuh ambisi dan tanggung jawab, ternyata memilih jalan yang salah. Aul merasa hatinya tercabik, bukan karena rasa cinta yang masih ada, tetapi karena kekecewaan yang mendalam pada seseorang yang pernah ia percayai. Aditya mengalihkan pandangannya pada Aul. Ia memperhatikan istrinya yang termenung, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Kamu masih mikirin Roni?" tanyanya, nadanya sedikit melembut. Aul menoleh, matanya berkaca-kaca. "Aul cuma gak nyangka mas. Aul gak habis pikir kenapa dia melakukan itu semua." Aditya menghela nafas panjang, mencoba meredam emosinya. Dia orang yang serakah Aul.
Apa yang dia lakukan bukan cuma merugikan perusahaan, tapi juga mencoreng nama keluarga Wiratmaja. Aku gak akan biarkan dia lolos. Aul mengangguk pelan, menyadari bahwa suaminya benar. Meski hatinya berat menerima kenyataan ini, ia tahu bahwa apa yang dilakukan Aditya adalah hal yang benar. Roni harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Di sisi lain, kamu yakin obat ini bisa membuat orang tak sadarkan diri dalam waktu lebih dari 2 jam? Tanya Naila pada seorang pria di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Tentu saja yakin. Kamu kasih aja dia 2, maka dia akan tertidur lebih lama dari yang kamu inginkan. Semua rencana kamu akan segera terlaksana. Aku juga siap membantumu jika kelak kamu harus membuat pengakuan palsu pada orang tersebut, ucap pria itu. Kening Naila berkerut lalu bertanya, pengakuan palsu? Maksudnya gimana? Ya, setelah kamu pura-pura tidur dengannya, otomatis kamu harus mengaku hamil, ya kan? Agar bisa dinikahi olehnya, jawabnya. Naila tersenyum. Kamu memang benar hebat. Terima kasih ya. Aku pasti akan selalu membutuhkan bantuanmu. Ini uangnya, dan ini bonusnya. Doakan, mudah-mudahan hanya dengan sekali diminum saja obat ini sudah manjur, ujarnya sambil menyerahkan uang kepada pria tersebut. Pasti manjur, asalkan pastikan obat itu diminum olehnya. Obat ini tak terasa apa-apa. Kamu tinggal campurkan ke kopi atau minumannya, maka semua rencanamu akan terlaksana dengan baik. Good luck ya, ujarnya lalu mereka berpisah di depan tempat hiburan malam tersebut. Naila memesan taksi online. Setelah taksi datang, ia masuk dan menuju ke kediaman Aditya. Sepanjang perjalanan ia sudah membayangkan kalau rencananya untuk menjebak Aditya akan berhasil. Kamu pikir aku mau datang ke Indonesia tanpa mendapatkan hasil apapun? Aku selalu mendapatkan semua yang aku mau, termasuk kamu, ujar Naila dalam hati, seolah yakin kalau apa yang ia rencanakan 100% akan berhasil. Sebentar lagi Aditya, kamu akan menjadi milikku seutuhnya, ucapnya lagi dalam hati. Naila baru saja tiba di kediaman Aditya. Dengan langkah penuh percaya diri, ia menuju pavilion di belakang rumah utama, tempat ia tinggal selama ini. Setelah membuka pintu kamarnya, ia mendapati Mirna sudah menunggunya dengan raut wajah penuh harap. Bagaimana? Apa kamu sudah mendapatkan obat itu? Tanya Mirna langsung tanpa basa-basi. Naila mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Sudah tante, aku bahkan beli lebih dari 2. Takutnya kalau yang pertama gagal, kita harus coba terus sampai berhasil, jawab Naila dengan senyum licik di wajahnya. Mirna mengangguk sambil menatap kotak kecil itu dengan mata berbinar. Kamu memang pintar Naila. Kita harus bisa membuktikan kalau rencana kita akan berjalan dengan mulus. Aditya harus menjadi milikmu. Tante akan lakukan apapun agar kamu bisa jadi nyonya besar di rumah ini. Ujar Mirna dengan nada penuh keyakinan, seolah semua rencana yang telah mereka susun tidak mungkin gagal. Naila menyimpan kotak kecil itu di laci mejanya, lalu berbalik menatap Mirna. Sepertinya ini cara terakhir yang harus kita lakukan, Tante. Naila yakin Aditya yang sekarang bukan lagi Aditya yang dulu. Dia sudah berubah, dingin dan sulit didekati. Kalau sampai rencana ini gagal, berarti kita nggak akan punya apa-apa lagi. Dan yang terburuknya, kita harus angkat kaki dari rumah ini. Naila berhenti sejenak, matanya menatap Mirna tajam. Tapi Tante tenang saja. Naila pastikan itu nggak akan pernah terjadi. Justru yang harus terjadi adalah Aditya akan jadi milik Naila selama-lamanya, ucapnya penuh keyakinan. Mirna berdiri dan merapikan bajunya. Kalau begitu Tante balik dulu ke rumah utama. Ingat, jangan gegabah. Semua harus dilakukan dengan hati-hati. Iya Tante, serahkan semuanya pada Naila, balas Naila dengan senyum penuh arti. Setelah Mirna pergi, Naila duduk di tepi tempat tidurnya. Ia membuka kembali laci dan memandangi kotak kecil itu. Dengan penuh keyakinan Naila menutup laci itu lagi, bersiap menjalankan rencana liciknya.
Sementara itu Aditya yang hampir saja memejamkan matanya tiba-tiba mendengar suara isakan dari arah sofa. Dia bangun dari tidurnya, melirik ke sofa tempat Aul saat ini sedang tidur. Namun layar ponsel Aul yang masih menyala menandakan kalau wanita itu tidak benar-benar tidur. Aditya mendekat dan duduk di sofa single yang berada di samping sofa panjang yang digunakan oleh Aul. "Kamu kenapa?" tanyanya dengan nada datar. Aul terkejut lalu spontan berkata, "Astagfirullah." Ponselnya jatuh menimpa wajahnya, membuatnya meringis kesakitan. "Kamu ini bisa gak sih kalau apa-apa itu ngomong dulu sih mas? Bikin kaget aja kayak hantu." Gerutunya sambil mengerucutkan bibir, menahan kesal. Aul menegakkan tubuhnya meraih ponselnya dan kembali menatap layar tanpa memedulikan Aditya. Aditya menggeleng pelan. "Lagian orang mau tidur kamu malah nangis. Ada apa lagi sih?" "Nangis mulu kerjaannya," sindirnya. Ucapan itu malah membuat tangis Aul semakin keras. Aditya menarik nafas dalam-dalam menahan diri. "Cepat katakan apa?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada lebih serius. Aul mengusap matanya yang basah lalu berkata, "Ada yang kasih bintang 1 di e-commerce tempat Aul jualan. Jahat banget orang ini. Padahal dia nggak pesan barang apa-apa sama Aul, tapi dia malah kasih bintang 1. Tangisnya pecah lagi terdengar lebih pilu. "Gara-gara itu akunku jadi buruk mas. Aul nggak mungkin bisa jualan kayak dulu lagi." Namun bukannya merasa kasihan, Aditya malah tertawa terbahak-bahak. "Makanya nurut itu sama suami. Kalau disuruh berhenti jualan ya berhenti," jawabnya dengan nada mengejek. Aul menyibak selimut yang menutupi tubuhnya, lalu menurunkan kakinya ke lantai. Dia menatap tajam ke arah Aditya. "Ini pasti ulah Mas Aditya lagi kan?" tuduhnya langsung. "Ingat, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan," balas Aditya dengan santai. Aul mengulurkan tangan ke arahnya. "Demi Allah, kalau bukan Mas Aditya pelakunya siapa lagi? Jawab mas," desaknya. Aditya mengangkat alis tanpa membalas uluran tangan istrinya. "Dari mana kamu yakin kalau itu aku pelakunya?" tanyanya tetap tenang. "Cuma mas yang paling benci Aul jualan. Kadang tuh aku heran ya, orang di luar sana banyak yang bersyukur kalau istrinya mandiri, bisa menghasilkan uang sendiri tanpa harus minta suaminya. Tapi ini mas kayak gak seneng banget aku punya penghasilan sendiri. Gimana sih maksudnya?" Tangis Aul semakin menjadi. "Sumpah ya mas, aku gak bisa maafin kamu kalau kamu seperti ini. Kamu jahat banget tau gak? Cuma kamu rajin sholat, kalau ujung-ujungnya malah melukai perasaan orang lain." Aditya menatap Aul dalam-dalam lalu berkata, "Ya mungkin bagi suami yang gak punya penghasilan tetap, dia akan senang sekali punya istri mandiri. Tapi aku justru gak suka kamu. Kamu tahu kenapa?" Aul diam tak merespon. "Karena perempuan yang mandiri itu egois. Dia punya 1, bangganya luar biasa. Sementara kalau laki-laki punya 1, dia akan dihina sebagai laki-laki yang gak berpenghasilan." Ucap Aditya dengan nada penuh tekanan. "Terserah apa kata mas. Yang jelas Aul benci banget sama mas Adit. Jahat. Jahat tau gak?" balas Aul dengan nada penuh emosi. Tanpa menunggu jawaban, Aul memilih masuk kembali ke dalam selimut. Dia membanting ponselnya hingga jatuh ke lantai, saking tak kuat menahan kekesalan. Aditya menghela nafas panjang. "Aku hanya ingin kamu berhenti jadi perempuan mandiri. Karena aku sanggup membiayai hidupmu. Aku gak mau jadi laki-laki yang gak bertanggung jawab. Aku sudah mau berubah. Memberi nafkah lahir batin, menanggung biaya hidup, bahkan pengobatan untuk bapakmu. Tapi kamu malah menyalahartikan. Kamu lebih memilih berjualan online, yang keuntungannya gak seberapa. Bukan aku gak menghargai hasilmu, tapi posisinya kamu itu istri dari CEO," ucapnya dengan nada tegas. Namun Aul tetap bergeming. Tidak ada respon, hanya suara isakannya yang perlahan mereda. Aditya menatap tubuh kecilnya istrinya yang terbungkus selimut itu dengan pandangan tak menentu. Dia tahu niatnya mungkin terlihat salah di mata Aul, tapi dia benar-benar ingin menjaga martabatnya sebagai suami. Baginya seorang istri yang terlalu mandiri kadang bisa mengancam keharmonisan rumah tangga.
Setelah beberapa saat berlalu dalam keheningan, Aditya berdiri dan berjalan keluar kamar. Dia butuh udara segar untuk meredakan pikirannya yang mulai kalut. Di dalam kamar, Aul tetap terbaring dengan hati yang berat. Meski dia merasa kesal dan kecewa pada Aditya, sebagian kecil hatinya mulai merasakan ada kebenaran di balik ucapan suaminya. Namun ego dan luka di hatinya masih terlalu besar untuk mengakui hal itu. Sementara itu, Aul yang masih berbaring perlahan membuka matanya. Pikirannya dipenuhi berbagai macam pertanyaan dan perasaan. Di satu sisi dia merasa suaminya terlalu keras dan tidak adil. Namun di sisi lain dia mulai bertanya-tanya, apakah memang dirinya yang salah memahami situasi? Mas Adit selalu bilang dia mau berubah. Tapi kenapa caranya kayak gini? Bisik Aul pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat Aditya kembali masuk ke dalam kamarnya. Dia merebahkan tubuh di samping Aul. Minggir, Aul mengusir suaminya. Tapi aku pingin, jawab Aditya. Ya, dan terjadilah seperti itu lagi. Aditya memandangi dokumen-dokumen yang tersusun rapi di atas meja. Pagi itu, ia dan Kenan telah siap membawa semua bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh Roni ke kantor polisi. Setelah melewati proses audit, kini mereka memiliki cukup bukti untuk menyeret pria itu ke jalur hukum. Kenan berdiri di samping meja kerja Aditya. Tangannya memegang map berisi dokumen-dokumen penting. Semua bukti sudah lengkap, Tuan Aditya. Kita bisa langsung melapor ke polisi, ucapnya dengan nada tegas. Aditya mengangguk sambil mengenakan jasnya. Bagus. Kita nggak akan boleh buang waktu lagi. Semakin lama Roni semakin punya peluang untuk menghapus jejaknya. Kita pastikan dia tidak akan lolos. Setelah memastikan semua dokumen tersimpan aman di dalam tas, Aditya dan Kenan meninggalkan rumah menuju kantor polisi. Di sepanjang perjalanan Kenan tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Tuan, menurut saya Roni gak akan tinggal diam. Dia bisa saja mencoba memutarbalikkan fakta, atau bahkan mencari cara untuk menyerang balik, ujar Kenan. Aditya menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Biar dia mencoba. Dengan bukti yang kita punya, dia nggak akan bisa mengelak. Ini bukan hanya soal uang, Kenan. Ini soal nama baik perusahaan dan keluarga saya. Kenan mengangguk pelan. Benar, Tuan. Tapi saya tetap akan waspada. Orang seperti Roni nggak akan menyerah begitu saja. Sesampainya di kantor polisi, mereka disambut oleh seorang petugas yang langsung mengarahkan mereka ke ruang penyelidikan. Seorang perwira polisi berpangkat inspektur bernama Hendra menerima mereka dengan ramah. Selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Tanya Inspektur Hendra sambil menjabat tangan Aditya. Aditya membalas jabatan itu dengan tegas. Selamat pagi, Pak. Saya Aditya Wiratmaja, CEO Wiratmaja Group. Kami datang untuk melaporkan kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh salah satu karyawan kami, Roni. Ini semua bukti yang sudah kami kumpulkan. Pak Hendra memberi silakan mereka duduk. Lalu mulai memeriksa dokumen yang diserahkan oleh Kenan. Dengan teliti ia memeriksa laporan transaksi mencurigakan, jejak digital dan dokumen palsu yang menunjukkan keterlibatan Roni. Ini bukti yang sangat kuat, ujar Pak Hendra setelah memeriksa beberapa dokumen. Kami akan segera memproses laporan ini. Kalau memang terbukti, kami akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Aditya menatap Pak Hendra dengan serius. Kami berharap kasus ini bisa segera ditangani, Pak. Roni tidak hanya merugikan perusahaan, tapi juga para karyawan yang bergantung pada keberlangsungan bisnis ini. Pak Hendra mengangguk. Kami mengerti, Tuan Aditya. Kami akan memprioritaskan kasus ini. Jika ada perkembangan lebih lanjut, kami akan segera menghubungi Anda. Setelah laporan resmi dibuat, Aditya dan Kenan meninggalkan kantor polisi. Meski langkah pertama sudah dilakukan, Aditya tahu ini baru permulaan. Roni pasti akan melakukan segala cara untuk melindungi dirinya. Di dalam mobil, Kenan memecah keheningan. Tuan, apakah Anda yakin Roni tidak akan mencoba kabur? Dia pasti sudah mencium bahwa kita sedang mengincarnya. Aditya mendengus pelan. Kalau dia kabur, itu hanya membuktikan bahwa dia bersalah. Tapi saya sudah memerintahkan tim keamanan untuk memantau pergerakannya.
dia tidak akan bisa pergi jauh. Kenan mengangguk puas. Langkah yang bijak, Tuhan. Kita harus memastikan dia tidak punya celah untuk melarikan diri. Saat tiba di kantor, Aditya terkejut melihat Aul duduk di ruang tunggu di depan meja resepsionis. Apa kalian tidak tahu? Siapa wanita yang kalian perlakukan seperti tamu tadi di kantor ini? Hah? Tanya Aditya tampak marah. Dia istriku, bentak Aditya lagi, membuat karyawannya ketakutan. Aul berdiri menyentuh tangan suaminya untuk tidak melanjutkan amarahnya, karena ada hal yang lebih penting yang harus Aul katakan pada suaminya. Mas, Bapak. Air mata Aul mengalir deras membasahi cadar hitam yang dia kenakan. Tangisan itu membuat degup jantung Aditya semakin kencang, karena meyakini kalau telah terjadi sesuatu yang buruk pada mertuanya. Bapak kenapa? Tanya Aditya karena istrinya tiba-tiba menangis di hadapan beberapa karyawan Wiratmaja Group. Bapak jatuh, Mas. Bapak harus segera dioperasi hari ini juga. Aul tidak punya uang, Mas. Tolong Aul, tolong selamatkan Bapak, Mas. Aul janji akan lakukan apapun sebagai balasan. Tolong Aul. Aul tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain Bapak. Tolong selamatkan Bapak, Mas. Ucapnya masih menangis sesenggukan. Tanpa pikir panjang, Aditya langsung menarik tangan sang istri, mengajaknya masuk ke dalam mobil meski dia masih bingung kenapa mertuanya bisa terjatuh dan sampai masuk ruang ICU. Kita ke rumah sakit sekarang, Pak. Cari jalan pintas biar segera sampai, ucap Aditya kepada sopir pribadinya. Baik, Tuan, jawab sopir tersebut. Aul masih terisak di dalam mobil. Dadanya terasa sakit luar biasa. Tak menyangka kejadian ini akan menimpa bapaknya. Aditya memeluk istrinya dengan erat, namun dia tidak bertanya apapun lagi karena kondisi istrinya saat ini sedang dalam keadaan kalut. 20 menit berikutnya mobil pun tiba di rumah sakit. Mereka langsung menuju ke ruang ICU. Aditya tadi sudah mengirim pesan kepada Kenan untuk menangani biaya di rumah sakit keseluruhan. Jadi begitu mereka sampai, sudah ada persiapan untuk tindakan Pak Andika. Pasien akan segera diambil tindakan. Mohon menunggu di sini dan berdoa. Mudah-mudahan ada keajaiban agar beliau bisa tetap bertahan, ucap dokter yang akan ikut tergabung dalam operasi besar yang harus dijalani oleh Pak Andika. Saya mohon, selamatkan nyawa mertua saya. Berapapun biayanya, saya akan menanggungnya, ucap Aditya sementara Aul masih menangis terduduk di kursi tunggu depan ruang operasi. Insya Allah, kami selalu bekerja melakukan yang terbaik untuk pasien. Mohon dibantu dengan doa, jawab dokter tersebut lalu meminta izin masuk ke dalam ruangan tindakan. Aul masih menangis, cadarnya benar-benar basah karena air mata. Kenan dan Doni menghampiri Aditya. Semua sudah kami tangani, Tuan. Semua pembiayaan sudah dialihkan atas nama Anda, ucap Doni. Terima kasih, Doni. Kenan, balas Aditya. Lalu ia melirik ke arah Aul. Ceritakan apa yang terjadi dengan Bapak, tanya Aditya karena dia sudah tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Sebab tadi memang dirinya yang mengantarkan Aul sampai di ujung jalan rumahnya. Namun karena di rumah itu jalanan penuh, Aul turun di ujung jalan sehingga Aditya tidak sampai masuk ke dalam komplek perumahan tempat tinggal Pak Andika. Tadi yang waktu di jalan ramai itu adalah warga sekitar sedang menolong Bapak, membawa ke rumah sakit, ujar Aul lalu menangis. Astagfirullah, gumam Aditya. Rasa penyesalan menghantam dirinya karena tidak mengantarkan Aul sampai di depan rumah, sehingga dia tidak tahu menahu tentang kejadian naas yang menimpa mertuanya. Ibu datang bertengkar sama Bapak, kata tetangga yang mendengar. Ibu minta sertifikat rumah, tapi Bapak gak kasih. Ibu sudah geledah rumah tapi tidak ketemu. Akhirnya ibu mendorong Bapak di teras rumah sampai kepalanya terbentur di lantai dan mengeluarkan darah. Tapi bukannya ibu menolong, dia malah pergi begitu saja setelah melihat Bapak terjatuh, ujar Aul menjelaskan. Tangan Aditya mengepal, menaruh dendam pada wanita parubaya yang jahat itu. Ia tidak terima melihat perlakuan ibu Caca pada pria yang seharusnya masih ia hormati sebagai suami. Aditya memanggil Kenan dan Doni. Kalian tunggu dulu di sini sampai mertua saya keluar dari ruang operasi. Setelah itu kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Tanya Aditya. Siap, Tuan. Kami sudah tahu apa yang harus kami lakukan, jawab keduanya dengan kompak. Di sisi lain, kenapa ibu nyuruh Caca pulang jam segini? Baru saja Caca sampai di kantor.
Ibu sudah minta Caca segera pulang. Ibu tadi berantem sama Andika. Ibu minta sertifikat rumah, tapi dia malah marah-marah dan tidak memberikannya. Ya ibu tak sengaja mendorongnya dari teras rumah sampai dia terjatuh ke halaman depan rumah. Kepalanya terbentur di lantai garasi dan mengeluarkan darah. Dia tak sadarkan diri. Dan tadi tetangga melihat semua itu. Ucap ibunya dengan wajah panik. Teras rumah Pak Andika memang tinggi. Bahkan ada tangga untuk menuju ke teras rumah dari halaman depan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari Sabtu and see you. Ciao.